Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abuzar Akbar Imari. Saya dari SMA Negeri 1 Tenggara. Debat dimulai dalam 3, 2, 1. Yang terhormat Majelis Dewan Juri, para hadirin sekalian, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan pandangan pro terhadap mosi yang menyatakan bahwa Dewan lebih mendukung pendidikan klasik dibanding pendidikan progresif. Dalam penyampaian ini, saya akan menjelaskan mengapa pendidikan klasik tetap relevan, penting, dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berpengetahuan luas, disiplin, serta siap menghadapi tantangan dunia modern. Namun sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan definisi dari pendidikan klasik dan pendidikan progresif. Pendidikan klasik dapat dipahami sebagai sistem pendidikan yang menekankan penguasaan ilmu dasar secara menyeluruh, disiplin yang konsisten, dan struktur pembelajaran yang teratur dengan guru sebagai pusat utama penyampaian ilmu. Sistem ini mengutamakan fondasi pengetahuan yang kuat melalui metode pengulangan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, pendidikan progresif lebih menekankan kebebasan siswa dalam belajar, kreativitas, kolaborasi, dan pengalaman langsung. Meskipun progresif bertujuan membentuk keterampilan abad ke-21, sistem ini beresiko mengabaikan fondasi ilmu yang kokoh jika tidak diimbangi dengan struktur yang jelas. Dalam mosi ini, perdebatan bukan sekedar membahas metode pengajaran, tetapi juga berfokus pada orientasi pendidikan secara keseluruhan. Dan salah satu pertanyaannya adalah, apakah kita ingin membentuk generasi yang memiliki fondasi pengetahuan yang kuat, disiplin, dan terarah, ataukah generasi yang terlalu bebas dalam eksplorasi namun rentan kehilangan arah, mudah terpengaruh, dan kurang siap menghadapi tuntutan kompleks di dunia nyata? Dewan yang terhormat, banyak pihak memuji pendidikan progresif karena memberi kebebasan belajar kepada anak-anak. Namun, mari kita renungkan sejenak. Bebaskah anak-anak jika kita membiarkan mereka belajar tanpa struktur yang jelas? Anak-anak saat ini sudah akrab dengan berbagai gadget, media sosial, dan permainan digital. Namun, jika mereka tidak dibekali fondasi pengetahuan yang kokoh sejak awal, kemerdekaan belajar justru bisa berubah menjadi kebingungan, ketidakdisiplinan, dan kesulitan menghadapi tantangan nyata di masa depan. Dan ironisnya, pendidikan klasik yang sering dianggap kaku justru telah terbukti selama berabad-abad menghasilkan ilmuwan, pemikir, dan tokoh-tokoh berpengaruh. Maka, jika pendidikan progresif dianggap lebih unggul, saya menentang semua pihak untuk menunjukkan bukti konkret keberhasilannya dalam membentuk generasi yang berprestasi secara akademis dan berkarakter kuat. Alasan mengapa saya mendukung pendidikan klasik adalah penguasaan ilmu dan fondasi pengetahuan yang kokoh. Salah satu keunggulan utama pendidikan klasik adalah penekanan pada penguasaan ilmu dasar yang mendalam melalui metode pengulangan dan latihan. Dengan demikian, siswa memperoleh fondasi pengetahuan yang kuat yang akan menjadi dasar dalam membangun keterampilan kompleks di masa depan. Kreativitas dan inovasi memang penting, tetapi kreativitas tanpa fondasi ilmu yang kokoh hanyalah imajinasi tanpa arah dan kurang efektif dalam menyelesaikan masalah nyata. Alasan yang kedua adalah pembentukan disiplin, karakter, dan etos belajar. Pendidikan klasik menanamkan nilai-nilai disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab sejak dini. Struktur pembelajaran yang teratur dan pengawasan guru membantu siswa memahami pentingnya kerja keras, menghargai proses, dan bersikap konsisten. Di sisi lain, sistem yang terlalu bebas atau longgar dapat membuat siswa kurang siap menghadapi tuntutan kehidupan nyata, di mana kedisiplinan dan ketekunan menjadi kunci keberhasilan. Dengan kata lain, pendidikan klasik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan etos belajar yang tangguh. Dan alasan yang terakhir adalah bukti historis keberhasilan pendidikan klasik. Sejarah mencatat bahwa pendidikan klasik telah melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh, ilmuwan besar, pemikir, dan pemimpin yang memiliki penguasaan ilmu, kemampuan analisis, karakter yang kuat. Sistem yang tampak kaku ini justru memberikan arah, ketegasan, dan struktur yang memungkinkan siswa berkembang secara optimal. Dengan adanya disiplin, penguasaan materi, dan evaluasi yang konsisten, pendidikan klasik membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan mempertimbangkan fondasi ilmu yang kuat, pembentukan disiplin dan karakter, serta bukti historis keberhasilan sistem pendidikan klasik,
Jelaslah bahwa pendidikan klasik memiliki peran yang strategis dan relevan dalam membentuk generasi yang kompeten dan berkualitas. Pendidikan progresif boleh tampak modern dan menarik, namun tanpa pijakan klasik yang kokoh, fondasinya rapuh dan kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, saya mendukung mosi ini dan menegaskan bahwa pendidikan klasik tetap menjadi pilihan utama dalam menyiapkan generasi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.